Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita mengulas materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengingatkan kepada Anda semua agar selalu melakukan kegiatan praktik baik seperti sholat duha, membaca Al-Quran, kegiatan olahraga, dan kegiatan literasi. Baiklah Anda sekalian, pada saat ini wabah corona semakin meningkat. Bapak berharap Anda tetap waspada dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak serta jangan lupa mematuhi protokol COVID-19. Anda sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda sekalian, masih ingatkah Anda sifat-sifat operasi hitung bilangan itu? Ya, bagus. Ternyata ada berapa anak? Ada tiga. Apa saja yang tiga? Yang pertama ada komutatif. Masih ingat itu nak? Apa itu komutatif? Ya, bagus. Yaitu sifat pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Yaitu sifat pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan materi kita pada hari ini? Siap ya? Oke. Yang pertama kita mengulas tentang asosiatif. Nah, asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Nah, ini sifatnya ya. Jika pada penjumlahan ditulis A ditambah B, kemudian ditambah dengan C. A dengan B dia berpasangan, sedangkan C dia sendirian. Maka pada suku yang kedua, A akan sendirian, kemudian B dan C dia berpasangan. Nah, kemudian sifat pada perkalian sama. A dikali B dia berpasangan, kemudian kalikan dengan C. Pada suku yang kedua atau ruas yang kedua, A dikali B dikali C. Nah, paham? Mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, kita cek. Nah, ini soalnya ya. Negatif 15 ditambah negatif 43. Nah, ingat mereka berpasangan. A dan B berpasangan. Sedangkan C sendirian. Nah, pada ruas yang kedua, suku yang pertama yaitu suku A, dia menjadi sendirian, yaitu negatif 15 ditambah negatif 43 ditambah 23. Nah, di sini terlihat negatif 43 berpasangan dengan 23, yaitu suku B berpasangan dengan suku C. Nah, yang pertama kita membuktikan ya. Kita buktikan kita ambil dari ruas 1 dan ruas 2. Nah, apakah hasilnya sama? Kita cek ya. Yang pertama, negatif 15 ditambah negatif 43. Karena ruas yang pertama berada dalam kurung, maka itu yang kita kerjakan. Nah, karena 23 angkanya di belakang, maka tidak perlu diturunkan. Syarat diturunkan ke bawah adalah harus di depan. Nah, kita kerjakan satu persatu. Nah, jangan lupa apapun bentuk soal, jangan lupa Ananda selalu cek bilangan. Karena positif, negatif, dan negatif ingat konsep atau materi yang lampau. Jadi Ananda jangan lupa materi yang telah kita pelajari. Ini negatif. Nah, ini adalah negatif. Kemudian ini adalah negatif. Negatif bertemu negatif, ingat hasilnya tetap negatif. Kemudian baru kita jumlahkan.
Nah, ternyata 15 ditambah 43 hasilnya negatif 58. Nah, kemudian turunkan lagi. Turunkan dulu tambah. Kemudian turunkan 23. Nah, hasilnya berapa, Nak? Cek lagi bilangan. Negatif, ini positif. Setiap negatif bertemu positif, kita adu kekuatannya. Ternyata pemenangnya adalah 58. 58 ada negatifnya, bikin negatif. Setiap negatif bertemu positif, selalu kita kurangi. Ternyata hasilnya 35 pada ruas yang pertama. Kemudian kita cek pada ruas yang kedua. Nah, ini ya yang Bapak sampaikan tadi. Pada ruas yang kedua, negatif 15 sendirian. Nah, karena dia tidak terlibat, turunkan ke bawah. Kita tidak boleh memindah ruaskannya ke belakang. Tetap dia. Kalau dia di depan, tetap di depan. Negatif 15 kita turunkan ke bawah. Tambah. Kita kerjakan yang di dalam kurung selanjutnya. Kemudian B dan C dia bersamaan ya. Ini cek lagi. Apapun bentuk soal, Ananda harus cek bilangan. Ini negatif, ini positif. Setiap negatif bertemu positif, kita adu kekuatan. Mana besar angka 43 pada 23? Besar 43. Ternyata ada negatif. Ya, 43 dikurang 23. Setiap positif bertemu negatif, selalu kita kurangi. Oke, 43 ditambah 23 berapa, Nak? Bagus, negatif 20. Lanjutkan lagi. Negatif 15 ditambah negatif 20. Cek lagi bilangan kita. Jadi setiap kita kerjakan pengerjaannya, cek bilangan. Negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kemudian kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama. Sama-sama negatif 35. Jika sama-sama hasilnya, kita akan cukup mencari ruas yang kedua saja. Atau sebelah kanan saja ya. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua, suku A sendirian, sedangkan suku B dan C dia berpasangan. Maka pada suku ruas kedua, A dan B akan berpasangan, C sendirian. Nah, kita cek 40 turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita kerjakan ini lagi. Jangan lupa tandanya ya, operasinya. 40 tambah negatif bertemu positif, adu kekuatan. Ternyata pemenangnya adalah positif. 56 kurang 30, 26. Nah, kita cek lagi. Ruas yang kedua. Nah, ternyata dia dalam kurung, kerjakan kurung terlebih dahulu. 40 tambah negatif 30. Positif bertemu negatif, kita adu ke kekuatan. Ternyata pemenangnya adalah 40. Positif ya. Kan 40 kurang 30, 10. Kemudian turunkan 56, tambah 56. Ternyata hasilnya sama-sama 66. Nah, ini adalah contoh soal. Mari kita berlatih. Nah, negatif 47 ditambah 34 ditambah 26. Ayo, siapa yang bisa mengisi? Nah, kita lihat ruas yang kedua. Nah, suku A apa? Bagus, negatif 47. Suku B-nya apa? 34. Suku C-nya 26. Nah, bagaimana pengerjaannya? Untuk pengerjaannya kita fokus pada ruas yang kedua saja. Nah, negatif 47 sendirian, turunkan ke bawah. Nah, kita cari ini lagi. 34 ditambah 26. Ada ternyata 60. Oke. Kemudian cek bilangan lagi. Negatif positif. Adu kekuatan. 60 kurang 47. Kenapa dikurangi? Karena negatif bertemu positif. Ternyata hasilnya adalah positif 13. Oke. Lanjut contoh soal yang kedua. Nah,
65 ditambah negatif 135 ditambah 98. Pada ruas yang pertama, A sendirian, B dan C berpasangan. Ayo, siapa yang bisa mengisi suku yang pertama? Oke, 65. Kemudian negatif 130. Nah, oke. Karena dia suku pertamanya sudah dalam kurung, kita kerjakan. Nah, positif, negatif, selalu dikurangi. Cek bilangan. Ternyata pemenangnya negatif, bikin negatifnya. Kemudian 135 kurang 65, 70. Turunkan ruas ini lagi. Ternyata hasilnya adalah positif 28. Oke, paham? Paham Anda semuanya? Jika paham, kita masuk pada perkalian. Pada perkalian, contoh soal. A dikali B dan C berpasangan. Ya. Kemudian kita lihat ruas yang kedua. A dan B berpasangan, C sendirian. Sama kayak tadi. 25 turunkan ke bawah ya. Negatif 25 dikali. Kerjakan ini lagi. Negatif 4 dikali 17. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif. Jangan lupa kurungnya. Kurung tidak boleh kita hilangkan ya. Kemudian kita cek ruas yang kedua. Negatif 25 dikali negatif 4. Negatif kali negatif positif. Ternyata hasilnya 100. Turunkan 17. 100 kali 17. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, maka terbukti sifat asosiatif pada soal hasilnya adalah, makanya negatif kali negatif positif. Nah, 180 kali 10. Hasilnya 1800. Kita cek pula ini. Juga 1800. Maka berlaku sifat